Pagi hari ini, alhamdulillah kita bersilaturahmi di Masjid Agung Kabupaten Manggalan ini dalam rangka kuliah subuh. Mudah-mudahan di awal pagi ini kita mengawali dengan salat subuh berjamaah, awal yang baik sampai nanti akhir yang baik. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, saya hanya kebetulan bercerita saja karena setiap malam sesudah maghrib itu pasti insyaallah saya itu istilahnya di pondok morok. Nah, kebetulan tadi malam itu pengajiannya masalah bab terutama atau keutamaan ingat terhadap mati. Sebenarnya jadwal pada hari ini adalah temanya Fadhailul A'mal, keutamaan amalan-amalan ibadah khususnya yang sunnah. Saya yakin para bapak, para hadirin hadirat rahimakumullah yang hadir pada pagi hari ini istiqomah, bukan hanya ibadah wajib tapi ibadah sunnah. Kalau ibadah sunnah sudah rajin, fa insyaallah ibadah yang wajib pun akan istiqomah. Ibadah sunnah, fadhailul a'mal, apakah itu salat sunat malam, salat tahajud, ataukah salat duha, ataukah salat sunat rawatib yang Bapak Ibu laksanakan setiap hari mulai pagi, siang sampai malam sampai pagi hari. Semua amalan-amalan sunnah ini sebagai pelengkap dan penunjang untuk menambah kekurangan daripada ibadah-ibadah wajib yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana dari awal tadi yang saya sebutkan, pada waktu pengajian di anak santri itu, para bapak, para hadirin, saya kebetulan terinspirasi, aku lihat subuh apa ya? Ternyata pada waktu tadi malam itu ada salah satu hadis yang insyaallah hadis tersebut terkait dengan keadaan pada saat sekarang ini. Apa hadis tersebut? Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, pendek mungkin sudah sangat familiar didengar oleh para bapak, para ibu. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin aw kama qala aw waladin salihin yad'u lah. Para bapak, para ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila meninggal salah satu anak Adam kita ini, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu, terputus amalnya, terputus kecuali ada 3 hal perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah jariyah ini, para bapak, para ibu, adalah sedekah yang awet. Saya memberikan uang 10.000, 20.000, bukan sedekah jariyah. Karena uang 10.000, 20.000
habis ketika kita membeli makanan. Kita bersedekah baju atau celana atau sarung atau pakaian dan seterusnya. Itu namanya bukan sedekah jariyah, tapi sedekah biasa. Dapat pahala, dapat. Tapi namanya bukan sedekah jariyah. Sedekah jariyah salah satu unsurnya adalah yang diberikan tahan lama awet. Saya bersedekah tanah. Silakan ke Pak Huzil. Tanah tersebut dibuatkan madrasah, dibuatkan masjid atau semacamnya, atau hal-hal yang berguna kepada masyarakat. Ketika saya meninggal, oleh Pak Huzil dibuatkan bangunan untuk kepentingan umum, maka itulah amal yang tetap berjalan, yang bisa menambah kepada amal saya walaupun saya itu sudah meninggal. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, sedekah jariyah ini pahalanya sungguh luar biasa. Tetapi sedekah jariyah ini karena barangnya bisa berbentuk sesuatu yang mahal, yang awet, berupa tanah atau sesuatu yang bermanfaat, yang bisa diambil kemanfaatannya tersebut secara terus-menerus, maka diperlukan keikhlasan kepada diri seseorang untuk melakukan amal sedekah jariyah ini. Yang kedua, amal yang bisa berjalan tetap mengalir kepada orang yang telah meninggal adalah ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat, memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain. Ilmu yang terkait dengan agama atau ilmu yang terkait dengan hal-hal yang positif, ekonomi dan seterusnya. Karena itu para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, jangan dianggap enteng orang yang memberikan ilmu dalam Al-Quran umpamanya. Ustadz kampung yang mengaji, memberikan pengajian kepada anak-anak kecil, itu jangan dianggap remeh, karena itu luar biasa pahalanya. Ketika seseorang telah meninggal, akan mengalir pahalanya karena memberikan ilmu yang bermanfaat, terutama Al-Quran. Satu huruf pun di dalam Al-Quran ketika diberikan ilmu itu dan diamalkan, maka itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bisa menyelamatkan kepada kita di alam kubur. Karena itu merupakan amal jariyah, amal yang tidak terputus walaupun seseorang telah meninggal. Apalagi itu kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita memberikan wejangan, memberikan sesuatu yang positif, dan oleh orang yang menerima diamalkan wejangan nasihat tersebut. Seterusnya itu juga merupakan satu bagian ilmu yang bermanfaat kepada diri kita. Karena itu para muballigh, para ulama yang memberikan mau'idhah hasanah, memberikan fatwa-fatwa yang baik yang bisa menjadi pedoman hidup bagi masyarakat, maka itulah ilmu yang bisa mengalir pahalanya walaupun kita telah meninggal. Yang ketiga, kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, awaladin salih. Ini tadi malam yang saya tekankan kepada anak santri.
Kenapa demikian? Ada salah satu wali santri, para bapak, para ibu yang bercerita bahwa anaknya luar biasa nakal, walaupun anak tersebut belum dewasa tapi masih menginjak remaja. Dan pada saat sekarang ini kenakalan-kenakalan remaja luar biasa yang terjadi di dalam masyarakat kita. Terakhir, kabar terakhir yang sangat mengenaskan kepada diri kita, ketika seorang anak membunuh seorang ibu di daerah Depok. Seorang anak membunuh seorang ibu, lalu ibunya dibunuh. Setelah ibunya dibunuh, baru ayahnya. Tapi takdir berbicara lain, ayahnya tidak sampai mati, tapi ibunya sudah meninggal, digorok lehernya. Normal anaknya, para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, lo stres, hanya depresi dengan perkataan kedua orang tuanya. Apa yang menyebabkan perkataan kedua orang tua? Ibu dan bapaknya mengatakan begini kepada anak, "Berek cak mungkin ngajak matura. Coba hitung, mulai dari lahir sampai setiap apa sih bapak embuk bisa abang gak akhidah. Tetapi anak gak ditok sakit hati. Anak sakit hati terhadap ucapan-ucapan kedua orang tua. Apapun ucapan kedua orang tua yang membuat sakit kepada anak, maka tidak sepantasnya seorang anak itu melawan kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Seorang anak kenga kecek itu haram kepada kedua orang tua. Benar kecek mencela seorang anak kepada kedua orang tua itu haram kepada kedua orang tua. Tidak keluar kata-kata tapi seborah. Tinggal seorang anak reng pencerengan mencela kepada kedua orang tua, maka dia tidak haram. Maka itu menyakitkan. Wala tanharhuma. Napa boleh nyentak kepada kedua orang tua. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, dapat kita bayangkan ketika seorang anak membunuh kepada kedua orang tua. Lalu siapa yang salah? Dalam kehidupan yang sekarang ini terlalu banyak kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan seorang anak. Digorok lehernya, bisa dibayangkan kejadian-kejadian tragis, dan itu masih banyak. Awaladin soleh yad'ulah. Padahal anak itu yang bisa membuat kita itu bahagia selaku kedua orang tua. Atau sebaliknya anak yang bisa membuat celaka kepada kita selaku kedua orang tua. Siapa yang bertanggung jawab? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yuriba anhu lisanuhu fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang baru dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Hatta yuriba anhu lisanu, sampai lisannya anak tersebut bisa berbicara, maka kedua orang tua yang bertanggung jawab. Apakah mau dibuat Nasrani, Majusi, Yahudi? Kalau diteruskan
Apakah seorang anak akan menjadi penjahat atau yang berkelakuan baik atau yang berkelakuan begini? Siapa yang bertanggung jawab pertama? Tentu adalah kedua orang tua. Saya selaku ayah dan seorang istri selaku ibu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, perlu muhasabah dalam mendidik seorang anak atau beberapa orang anak. Kita sebagai penanggung jawab amanah dari Allah Subhanahu wa taala kelak akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Bagaimana kita mendidik anak menjadi pembunuh atau orang yang ahli ibadah? Tentu yang paling bertanggung jawab adalah kedua orang tua. Saya katakan di acara pengajian anak-anak pondok, di pondok, ulama, kiai atau di sekolah, guru dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang membina dan mendidik. Dari pendidikan yang pertama dan yang paling mendasar, yaitu pendidikan kedua orang tua. Karena pendidikan yang pertama kali yang dilihat, yang diajarkan kepada seorang anak adalah pendidikan dalam rumah tangga. Bagaimana seorang anak melihat ayahnya, bagaimana seorang anak melihat perilaku daripada seorang ibu. Itu yang paling mendasar. Adapun ulama, kiai di pesantren hanya membetulkan dan membina sesuatu yang kurang pas terhadap diri seorang anak. Karena itu, kalau dalam dunia lingkungan pendidikan di dalam rumah tangga itu sudah lempeng, sudah bagus, insya Allah dalam dunia pendidikan pondok pesantren akan lebih lurus dan akan lebih lempeng. Tetapi ketika seorang anak sudah diberi pendidikan yang tidak baik di lingkungan keluarga kita, kadangkala ketika masuk dunia pesantren bukan makin tambah baik, tapi malah tambah jahat. Karena itu jangan heran kalau ada seorang santri di pondok mencuri, kalau ada seorang santri di pondok berkelahi karena ada kedengkian. Dan ini yang paling banyak terjadi sekarang, yang lagi ngetren, santri dibully. Ada para bapak, para ibu. Jadi anak-anak santri itu dibully. Akhirnya tidak kerasan pulang, atau ada pelampiasan daripada bully ini. Kita tidak asing lagi mendengar ada kekerasan di dalam pondok oleh para senior sehingga membuat meninggal dunia dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kelanjutan dari dunia pendidikan yang ada di dalam rumah tangga keluarga masing-masing. Ulama, kiai sebagai pengasuh di pada pondok pesantren itu hanya membina kelanjutan dari pembinaan pendidikan kedua orang tua. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, di kesempatan yang penuh barokah ini, mengapa saya menyampaikan 3 hal hadis tersebut tadi? Karena kita selaku orang tua daripada anak-anak kita, daripada cucu-cucu kita, tentu kita ingin selamat melalui anak-anak kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah terhadap pendidikan dunia anak, baik itu anak yang ada dalam lingkungan kita maupun anak yang kita pasrahkan kepada seorang kiai, yang ada di dalam pondok pesantren. Silahkan kita sebagai orang tua, para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah, adalah mensupport terhadap keinginan-keinginan anak, terutama dalam bidang pendidikan,
mau kemana anak tersebut terserah, melanjutkan ke jenjang yang mana terserah, mau kursus, mau begini, mau begitu terserah. Tapi jangan lupa pendidikan dasar yang diajarkan kedua orang tua kepada seorang anak, maka itulah yang paling mendasar, yang paling penting terhadap keselamatan, terhadap imunisasi akhlak seorang anak. Mudah-mudahan dengan itu kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita bisa selamat di dunia wal akhirah lantaran seorang anak atau beberapa anak yang menjadi amanah kepada diri kita. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.